Itu memang benar ya, bahwa Mbak Suti itu memang sebelum meninggal, dia melakukan sumpah pocong? Iya, betul. Oke. Karena saksi kuncinya almarhumah bibi saya sendiri, yang jadi orang kepercayaannya sosok Mbak Suti ini. Ada yang bilang dia pakai pesugihan, macam-macam bang fitnahan. Kalau emang kamu nggak ngerasa, berani nggak sumpah pocong? Didesak sampai akhirnya sama Mbak Suti ini nih, iya ini Mbak. Sampai 2 hari setelah sumpah pocong itu dilakuin, baru tuh bang muncul teror-teror lebih parah. Lagi bertiga aja saya sama 2 teman saya, kan yang 2 lagi sakit pada tiduran. Ada suara bang. Punten, iya sahanya. Langsung berhenti dari gini langsung. Bu, ibu lupa ya sama saya. Sambil duduknya begini, kan kebiasaan katanya almarhumah tuh kalau duduk suka begini bang, kemayu. Pocongnya tuh lagi celentang gini. Mukanya pucat, matanya melek. Ininya masih ada kapasnya bang. Sumpah pocong adalah sumpah dalam suatu budaya masyarakat yang biasanya dilakuin itu guys, ketika terjadi misalnya perselisihan dalam hal utang piutang, warisan, terus bisa juga kayak tuduhan atau fitnah. Nah, si pelaku sumpah pocongnya itu dilakukan seperti mayat gitu loh. Jadi dia dimandiin juga, terus memakai kain kafan lah. Lalu dia membaca bacaan tertentu. Nah, si pelaku sumpah pocong ini lalu dibaringkan, terus dia mengucap sumpah, di mana diyakini kalau misalnya berbohong akan ada hukuman langsung, yaitu kematian. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang sebetulnya dia tuh lagi staycation. Tahu-tahu malah ngalamin hal yang serem-serem. Langsung kita sapa. Halo Teh Rini. Halo bang. Makasih udah mau datang ke RJL ya. Juga udah diundang. Jadi waktu itu dirimu lagi staycation, tahu-tahu malah ngalamin hal yang ada hubungannya sama pocong. Iya betul. Jadi kejadiannya itu di 3 tahun kemarin nih, kita niatnya mau berlibur, nggak taunya ketemu kayak hal-hal yang nggak kita inginin deh, yang berkaitan dengan sosok pocong urban legend di daerah kampung saya. Itu memang benar ya, bahwa Mbak Suti itu memang sebelum meninggal, dia melakukan sumpah pocong? Iya, betul. Oke. Karena saksi kuncinya almarhumah bibi saya sendiri, yang jadi orang kepercayaannya sosok Mbak Suti ini. Oke, langsung diceritain sama bibinya nih. Iya. Baik, ditahan dulu ceritanya. Seperti apa kisahnya? Buat kalian yang mau ngirim cerita, langsung aja bisa ke sini. Siapa tahu nanti langsung dibalas sama admin dan bisa diundang ke podcast. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Berawal dari gue ngobrol sama Mas Attila dari Lari Malam tentang pocong Suti ini, akhirnya kita bahas lah tentang hal tersebut. Ya, Teh ini boleh ceritain awal mula kisahnya tuh kayak gimana sih Teh? Jadi kejadiannya ini 3 tahun lalu bang sebetulnya. Waktu itu momennya pas banget mau liburan tahun baru. Waktu itu kan masih kerja, teman-teman pada bilang, Teh katanya malam tahun baruan kita jalan-jalan yuk katanya. Jalan-jalan kemana? Saya bilang ke puncak. Ya pengen sih, bukan nggak pengen, cuman kayaknya nggak bisa ikut. Kenapa emang? Ada urusan, saya bilang kan. Ada urusan. Sekaligus waktu itu kan mau ganti KTP juga bang. Karena waktu itu kan KTP-nya masih KTP kampung. Ya nggak seru Teteh nggak ikut mah, nggak rame katanya gitu. Ya udah jalan-jalan aja sih. Emang Teteh kampungnya di mana? Bandung. Bandungnya Lembang.
Oh iya, bukannya katanya kalau di Bandung tuh banyak tempat pariwisata ya? Banyak, saya bilang. Pariwisata, kuliner, fashion, semua ada, yang penting bawa duit yang banyak, saya gituin kan. Ya udah deh, katanya nggak usah ke Puncak, katanya kita ke Bandung aja. Alhasil nggak jadi nih Bang Fajar nih ke Puncak, pada ke Bandung nih. Jadi waktu itu kita ke Bandung nih berlima, saya sama 4 teman saya nih. Pakai mobil teman saya. Kita ke Bandung, waktu itu begitu dari sininya kan kita lewat Cipularang ya. Nggak terlalu lama, siang nyampe ke sana kira-kira habis asaran lah. Begitu nyampe, ngelihat suasana kalau kayak di kampung saya kan masih kayak dibilang pelosok banget gitu Bang Fajar. Gitu, masih gunung lah. Jadi kalau misalkan kayak rumah saya kebetulan kan paling pinggir ya. Kalau misalkan buka pintu belakang itu pemandangannya udah kayak kebun-kebun singkong yang kayak gitu. Di samping rumah itu kayak masih pohon-pohon bambu. Kalau kita ngelihat ke bawah tuh udah kayak kali yang batunya gede-gede gitu Bang. Sampingnya udah sawah kayak tangga gitu. Wah, enak banget dong ya. Masih kampung banget kalau Seger tempat pasti. saya. Iya, dingin. Nah, udah gitu pas begitu nyampe kata teman-teman saya, "Nah, yang kayak gini nih di Jakarta nggak ada," katanya. Biasa sumpek kan katanya, pusing sama kerjaan. Kalau begini kan enak, kata teman-teman saya. Terus saya sempat nanya nih ke Mamang, "Mang, Ari Bibi kemana?" Kalau kita bilang, "Mamang, Bibi kemana?" gitu. "Tuh ke Tonggo, tuh ke atas." Oh, ya udah deh. Nggak tahu saya yang salah, mungkin nanyanya nggak rinci ya ke Mamang, atau Mamang yang salah nggak ngasih tahu saya. Saya main pagi aja nih nyusulin Bibi, karena kalau saya nih Bang Fajar terus terang nggak setiap tahun pulang. Gitu, apalagi pas ibu saya udah nggak ada kan, jadi nggak setiap tahun pulang kayak dulu gitu tiap lebaran. Terakhir saya tahu Bibi saya ini kerja di salah satu perkebunan nih Bang, yang jaraknya ya dibilang deket banget juga ya enggak, jauh banget juga ya enggak. Udah gitu saya jalan susulin Bibi saya, kalau lewat jalan raya kan muter ya. Saya lewat nih, motong jalan lewat sawah-sawah, tembusnya ke samping perkebunan. Pas nyampe di sana, kok nggak ada orang. Saya bilang perasaan ya belum maghrib amat, saya bilang kan. Celingak, celinguk saya cariin. Saya jalan nih ke bekas tempat kerja Bibi saya nih. Kan jadi lokasinya tuh perkebunan teh. Di tengah nih ada 2 rumah Bang. Rumah yang di depan sama rumah yang di samping. Rumah yang di depan ini rumah pemilik perkebunan. Nah yang di sampingnya rumah produksi, setahu saya. Tapi kan untuk kayak dari pemilik perkebunan ini saya belum pernah ketemu. Begitu saya ke situ, saya tengok-tengok benar-benar nggak ada orang Bang Fajar. Lihat rumah produksi udah kosong. Udah kosong. Begitu saya nengok, dari rumah yang depannya itu kayak ada yang ngintip dari jendela. Jadi rumahnya itu kayak rumah-rumah zaman dulu Bang, yang kayak bawahnya itu batu-batu. Masih ada cat yang hitam putih Abang, tau nggak? Kayak rumah zaman Belanda ya? Iya. Pas saya nengok, wah ada orang tuh, saya pikir. Saya samperin nih ke sana. Gak lama ada perempuan Bang keluar dari dalam rumah itu, senyum. "Bu, kamu siapa ya?" "Maaf Bu," saya bilang numpang tanya. "Saya mau nyari Biecin Bu." "Oh, itu kerja sama saya." Itu Jawanya kental banget Bang. "Kamu siapanya?" katanya. "Anaknya atau siapa?" "Saya keponakannya, datang dari Jakarta." "Oh, yuk masuk. Akhirnya saya masuk nih. Saya pikir saya disuruh masuk teh karena Bibi saya ada di dalam masih ngebantuin dia kan. Saya duduk aja Bang. Jadi posisi rumahnya itu begitu masuk, ruang tamu di sebelah kanannya itu kayak kamar-kamar Bang. Kalau di tahun 80-an itu bisa dibilang mungkin saat itu mah rumah paling bagus kali ya Bang. Soalnya kita begitu masuk tuh banyak banget kayak
kaca-kaca yang bukan cermin ya Bang, kaca-kaca yang digeser gitu loh. Pintu-pintu dalamnya tuh. Saya duduk, baru aja begini. Saya bilang, buset, debunya. Saya sempat mikir, si Mbak kok betah amat tinggal di tempat banyak debu begini. Waktu itu saya belum ngeh nih Bang Fajar. Saya duduk nungguin. Saya tengok sekeliling. Saya duduk aja lama. Kok si ibu nggak keluar-keluar? Saya bilang. Ngeliat, wah kayaknya udah mau maghrib. Karena kan posisi dari tempat itu ke pemukiman agak lumayan Bang. Kalau saya ke gelap-gelap masih di jalan, kan bingung ya. Saya bilang, Bu, gak ada yang nyaut Bang Fajar. Ibu, ya gak ada yang nyaut. Sampai 3 kali tuh. Akhirnya, jangan si ibunya gak ada kali. Saya keluar nih. Sebelum saya tutup pintu, saya bilang nih, Bu, permisi ya Bu, saya pulang duluan. Gak ada yang nyaut nih. Biarinlah, gak ada kali. Saya tutup nih pintu. Saya pulang ya Bu, Assalamualaikum. Saya balik badan, itu dari belakang tuh percis di kuping kanan ada yang nyaut Bang. Waalaikumsalam. Saya tengok, gak ada orang. Dari situ langsung, saya jalan buru-buru Bang. Saya tengok lagi, bener-bener, waduh, sepotong juga orang gak ada di sini, jolon aja terus. Pas begitu nyampe rumah, ternyata Bibi udah ada. Itu langsung disemprot Bang Fajar. Bibi, gitu. Sambil cium tangan. Si eteh, di mana wae maghrib lain nangungsi di imah cenah kaluyuran. Katanya dari mana aja maghrib bukannya diem di rumah malah keluyuran katanya. Ya orang Rini mau nyari Bibi, niatnya Marini yang mau bikin kejutan. Rini yang terkejut, Bibi nggak ada di sana, saya bilang gitu kan. Emang dari mana? Udahlah ceritanya nanti aja masuk dulu katanya. Mandi dulu sana bersih-bersih, udah maghrib lagi juga. Buru-buru tuh Bang saya masuk bersih-bersih. Selesai Isya nih, kita kan lagi habis pada makan nih, malam-malam nih. Teman saya sambil ngopi, sambil ngerokok kan. Biasa lah Bibi ngobrol, namanya ponakannya baru datang kan. Biasa nanya kabar di sana gimana, dari sana jam berapa. Sampai di titik Bibi sempat nanya nih, Ari teteh tadi di mana? Teteh tadi dari mana? Katanya saya. Tadi Rini itu nanya ke Mamang Bibi mana? Kata Mamang Bibi katanya Katonggo ke atas. Ya udah, Rini susulin. Bibi nggak ada, saya bilang. Ya lagi ngapain ke sana-sana? Ya emang Rini mana tahu sih gituin. Udah tahu di sana nggak ada orang kan? Iya emang nggak ada yang kerja, tapi ada kok. Rini di sana ketemu sama ibu-ibu yang kerja. Enggak, bukan deh kayaknya. Orang cantik kok keluar dari rumah yang depan tuh Bi. Siapa? Ya mana Rini tahu. Tapi katanya Bibi pernah kerja sama dia. Itu bos Bibi ya, saya bilang. Bos mana? Nanya nih Bibi saya. Maksudnya gimana sih itu sampai 3 kali Bang Fajar nanya. Saya ceritain lagi. Jadi Rini waktu tadi tuh nyari Bibi ke sana. Rini teriak-teriak nggak ada orang. Sampai akhirnya ada mbak-mbak nih. Dibilang ibu-ibu ya belum ibu-ibu banget. Adalah umurnya di atas 30-an Mas, saya bilang. Cantik Bi. Rambutnya segini, apa segini ya. Rini nggak begitu merhatiin. Pokoknya cantik deh. Tapi ngomongnya medok banget ya bahasa Jawa. Itu bos Bibi. Katanya Bibi kerja sama dia. Sempet diem tuh Bang. Sambil kayak orang bingung gimana sih. Terus katanya, iya disuruh masuk, terus Rini masuk. Masuk gimana itu rumah kan udah kosong. Enggak, orang masih ada perabotannya. Udah kosong, masih ada Bi orang Rini duduk di depan. Ya elah masalah perkara perabotan aja jadi ribut, saya bilang gitu kan. Udah kosong, itu rumah tuh udah kosong, udah lama katanya. Adalah 15-20 tahunan mah. Gimana ada perabotan? Orang sini aja kalau nggak kepaksa banget udah lewat asar aja udah segen katanya lewat ke situ. Hah? Emang kenapa Bi? Akhirnya
ngobrol, dikasih tahu deh nih sama bibi saya cerita tentang tempat itu nih Bang. Nah setelah itu untuk ceritanya kayak gimana nanti saya jelasin deh Bang ya di belakang. Abis ngobrol-ngobrol itu ceritanya dua teman saya ini kan kita berempat nih, berlima sama saya. Yang 2 teman saya mah orangnya nggak macem-macem. Nih yang 2 ini Bang, orangnya nggak percayaan. Jadi pas bibi lagi ceritain itu kayak yang gitu. Seolah-olah kayak yang di hari gini masih aja percaya sama yang gitu kan. Udah zaman AI gitu loh. Iya benar, tapi kan buktinya masih ada juga Bang. Setelah itu hari pertama ya Bang. Di hari keduanya ceritanya kita tuh pengen jalan-jalan nih ke Setiabudi, atasnya Lembang nih, daerah Setiabudi. Pengen nyobain katanya sate kelinci kayak apa sih? Ya udah ayo. Nah, saya lihat ternyata teman saya ini yang 2 nggak ada Bang. Saya nanya nih ke teman saya, si Bim pada kemana sama saya? Nggak tahu, kirain di luar katanya gitu. Saya tanya ke mamang saya, Mang, lihat teman ini nggak? Kata mamang, barudak anu eta, anak-anak yang itu katanya. Alah paling oge kaditu ka mana Mang? Kaditu ka imah nu kamari. Saya sempet yuk. Rumah yang Rini nyusulin bibi. Nya heueuh ka mana deui? Kan malam udah dikasih tahu. Jung teh yang kaditu pasti aya, kata mamang gitu. Akhirnya teman saya sama bibi saya nih bertiga ke sana Bang. Bener ada orang. Begitu saya ke sana, lagi enak aja jongkok sambil makan. Saya tanya, dicariin juga. Sini mau nggak? Telat sih datangnya. Ini coba nih, enak tahu. Saya sempat mikir, tuh anak dapat makanan dari mana? Siapa yang ngasih kan? Saya pikirkan. Mau nggak nih? Saya mah bibi dicolek tangannya. Ayo pulang yuk katanya, kata bibi saya. Ayo pulang, jangan lama-lama di sini. Takut kenapa-napa. Tar dulu Bi, ini enak loh. Nih Bi cobain. Udah, ayo pulang katanya. Ya, tar dulu. Karena diajak pulang mulu kan. Sayang nih kalau nggak dibawa enak. Dikantongin lah Bang di jaket. Si kue, salah satu kue nih. Pulang nih ke rumah. Begitu pulang ke rumah, ditanya nih mamang saya sambil muka setengah kesel, gimana sih namanya kali udah dikasih tahu susah banget. Katanya gini, Timarana cenah, ayah kan? Dari mana katanya, ada kan katanya. Duduk. Ya tadi katanya orang lagi asik juga katanya, disuruh pulang katanya. Terus kata teman saya bilang gini, Bi, itu tempat katanya, padahal enak ya, cuma sayang aja kotor. Kalau dibersihin pasti enak. Kalau ngontrak di sini berapa ya? Maksudnya rumah yang tadi dia duduk Bang. Nah setelah itu ditanya nih, bibi ngomong gini ke suaminya, ke mamang saya. Anak-anak tuh tadi ada di sana katanya lagi pada makan. Makan dikasih siapa? Nyeletuk nih teman saya. Tadi kan kita lagi lihat-lihat, taunya ketemu sama mbak-mbak katanya. Ketemu sama mbak-mbak. Dari mana? Dari dalam. Nanyain mau nyari siapa, mau kemana. Enggak, kita cuma lihat-lihat doang katanya. Mbak-mbaknya baik loh. Nih sini masuk dulu, nih ada kue. Ya udah namanya rezeki kan nggak boleh ditolak katanya. Akhirnya kita makan, enak loh. Oh iya, nih bawa, mamang mau nggak katanya gitu. Diambil tuh Bang dari sakunya. Begitu tangannya nyampe dia sempat diam. Saya liatin aja. Pas gini, kok jadi ini ya? Itu kue yang dia kantongin Bang. Abang tau gak sih kayak jerami-jerami kering? Oh. Buset. Kaget. Kaget gua. Kamar mandi ketutup kenceng banget guys. Nggak udah bilang saya. Udah gitu
Kenceng banget loh. Lanjut ya bang. Oke. Kok jadi ginian katanya gitu. Dia nengok ke teman satunya lagi. Kan tadi gue ya katanya. Iya. Kuenya mana? Bolong kali saku lu. Kagak katanya. Ngomong cuman. Di bejaan atau ngerti sih katanya, dikasih taunya nggak ngerti sih katanya. Kata bibi gini, nanti kalau ada apa-apa jangan ngeluh ya, kata bibi saya. Ah itu mah kebetulan aja kali katanya. Ditaruh nih. Masuk mau maghrib bang, adalah jam 5:30. Nih anak berdua pada meriang nih. Pikir kita mah kan, oh mungkin belum bisa adaptasi sama cuaca kali, namanya Jakarta panas di sini dingin kan. Nah yang satu mah menggigil, satu lagi bolak-balik nih bang ke kamar mandi, yang kata bawa kue nih bolak-balik ke kamar mandi sambil marah-marah. Dari tadi udah pegel jongkok diri, masuk lagi keluar, masuk lagi kata dia gitu. Saya bilang, mampus rasain makan tuh, susah sih dikasih tahu, saya bilang kan. Akhirnya pas udah masuk malam, kata bibi gini, itu temennya katanya kasih obat tuh. Maaf ya bang, itu teman saya yang bolak-balik kamar mandi itu sampai pupnya itu darah bang. Kalau di kampung saya kan namanya tajam ya kalau pup berdarah gitu. Teh cena itu temennya bikinin daun suji, jadi daun suji dibejek, diperes, airnya suruh minumin gitu biar berhenti. Iya bi, dikasih tetap masih kayak gitu juga sampai lemes dia. Buang air terus? Iya. Udah gitu, karena nih anak berdua sakit nih, jadi kita nih semalaman nggak bisa tidur, ngebegadangin dia. Yang satu sibuk menggigil berisik ya, yang satu sibuk marah-marah bolak-balik kamar mandi terus. Kita begadangin, ada jam 10, jam 11-an lah. Bibi kan udah ke kamar ya, karena kan subuhnya harus udah aktivitas lagi. Lagi bertiga aja saya sama 2 teman saya kan, yang 2 lagi sakit pada tiduran. Ada suara bang. Sempat saya nengok, saya lihat ke kamar bibi, pas ada kamar bibi, perasaan suaranya dari belakang. Itu salah satu teman saya yang menggigil itu taunya kerasukan bang. Oh, nangis? Iya, jadi kakinya gini, udah gini, kayak sedih banget nangisnya. Sekarang dia kan cowok, masa suaranya kayak cewek? Sampai akhirnya, bangun. Nggak digubris, tetap aja nangis. Sampai akhirnya panik kon bang kalau gitu. Bibi keluar. Ayah naon sambil pakai sinjang kan, sampai pakai kata, ayah naon karena gerek sare, kata dapan baru juga mau tidur katanya. Eta temen Rini kenapa? Dilihat. Alah cina bapak, mamang buru-buru nih ke dapur ngambil air sama garam dikit. Dilihat dulu nih. Bibi ngedeketin. Iya saha katanya. Iya saha. Punten iya sahanya. Langsung berhenti dari gini langsung. Bu, ibu lupa ya sama saya. Sambil duduknya begini kan, kebiasaan katanya almarhumah tuh kalau duduk suka begini bang, kemayu. Ibu lupa ya sama saya. Saya kangen bu. Ya Allah Neng, itu bibi langsung nangis. Ya Allah Neng katanya. Neng kan udah beda alamnya katanya. Neng mah orang baik. Udah ya Neng ya keluar ya. Kasihan anaknya. Kata dia apa bang? Udah gak usah diobatin. Anak-anak ini biar jadi teman saya. Kata atau mah jangan Neng, kasihan. Gak apa-apa, dia juga betah kok tinggal di rumah saya. Itu gara-gara ngomong tadi bang. Oh, enak di sini. Iya, kalau ngontrak berapa duit ya katanya. Dia juga betah kok katanya di rumah saya.
Bu, mungkin kalau dulu saya berkeluarga, anak-anak saya udah sebesar mereka ya. Ya Allah Neng, sabar ya Neng ya katanya. Sekarang Neng keluar dulu, kan Neng mah baik. Neng tuh udah istirahat, udah tenang, mestinya mah udah senang. Neng mah orang baik. Ya keluar ya, kasihan ini anak-anaknya lagi sakit. Ibu nggak suka ya saya di sini. Bukan nggak suka, nanti dah main katanya ziarah, main ke rumah Neng, maksudnya ziarah gitu. Ya udah. Langsung pingsan. Alhasil karena takut kejadian lagi tuh semalaman Bang, sampai subuh itu nggak tidur kita. Nah, besoknya nih hari ketiga nih. Wah, kata teman saya, aturan kita senang-senang ya jalan-jalan nih, gara-gara dia nih nyusahin pakai sakit segala jadi nggak jadi. Mau ditinggal, kasihan katanya. Ya udahlah, kalau emang mau jalan-jalan kan bisa besok lagi, kan kita rencananya seminggu di sini, saya bilang gitu kan. Ya kan harusnya kita udah menjelajahi tempat pariwisata, kata dia gitu. Ya udah tunggu aja, kali aja ntar malamnya baean, besok kan kita bisa jalan. Antusias nih, oh besok nanti kalau kita jalan kemana ya, wow udah berencana deh. Tiba-tiba malamnya nih, di malam ketiga itu, malamnya kan kayak kita tidur ngampar nih di tengah rumah, pakai tikar rame-rame tuh Bang. Pas malam saya tidur, saya ke bagian paling pojok nih, dekat jendela. Ini yang saya alamin ya Bang. Pas saya lagi tidur, itu tuh kayak ada yang, Rini. Suaranya mah suara teman saya Bang. Karena ngantuk, sambil balikin badan. Rini. Terus begitu melek, posisi kan madep gini. Di sebelah saya tidur, ada Mbak Suti Bang. Begitu saya mendosin begini, mau lari, rasanya udah nggak ada tenaga Bang Fajar. Udah gemeteran, saya cuma jalan satu-satunya nih, saya cuma bisa balik badan ke tembok, langsung saya tutupin muka saya. Sambil gemeteran, saya tutupin sambil baca-baca sebisa saya, itu nggak tidur Bang, sampai nunggu ada orang ngaji dari masjid. Pas begitu bangun nih jam 6, ngeliat teman-teman saya pada pulas. Kenapa itu setan datangnya ke saya doang, saya bilang. Ya udahlah, mau dibilang. Tuh di situ saya nggak ngomong nih sama teman-teman saya, khawatir teman-teman saya ini pada takut Bang. Ngerusak rencana liburan kita, khawatirnya kan. Saya nggak ngomong, saya bangunin nih teman saya nih yang lain. Bangun, di kampung mah jangan disamain sama di kota. Kalau pagi itu bangun dulu. Ntar kalau siang masih ngantuk mau tidur lagi. Saya bilang pada bangun nih. Pada bangun biasa ngopi, sarapan, gorengan apa. Salah satu teman saya bilang gini Bang Fajar. Aduh mana masih ngantuk. Jadi kelayangan kalau gini semalam gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Ikut berak-berak juga saya bilang. Terus dia celingak-celinguk. Nah teman saya yang dua ini kan gak ada nih. Yang gak pernah macam-macam nih. Tinggal berdua ini nih yang ngeyel nih. Celungak-celungak. Dia deketin saya Bang Fajar. Langsung. Kenapa sih? Gue mau ngomong, tapi takutnya lu gak percaya. Ngomong apaan? Ngomong aja. Ya ntar gue diketawain. Kagak. Ada apaan sih? Jadi ceritanya malam itu teman saya tidur. Karena namanya orang tidur kan gak nyadar ya. Mungkin ketendang-tendang selimutnya. Pas malam itu dia ngerasain dingin. Ceritanya dia bangun mau narik selimutnya nih Bang, deket kakinya. Dia bangun begini, tangan baru nyampe selimut, ada suara dari pintu 3 kali. Buk, buk, buk. Tapi bukan ketokan pakai tangan katanya. Dia nengok nih ke arah pintu. Kan pintu jendela di kampung kan masih yang jendela 2 kaca gitu. Pas dia nengok, itu si jendela kebuka Bang. Srek gitu. Itu pocong Mbak Suti ada di depan jendela. Begitu gini dia lihat, itu langsung nyungsep Bang katanya. Kurban ditutupin bantal mukanya. Nyungsep. Dia udah coba merem tapi tetap nggak bisa tidur ketakutan. Nah, teman saya yang satu lagi nih yang menggigil itu, dia malah bilang gini, semalam untung gue nggak melek katanya.
Emang kenapa? Kayaknya di sebelah gue bau kamper, busuk banget di hidung. Bau melati? Enggak, kamper orang mati. Itu nggak melek, kata dia gitu. Alhasil yang tadinya saya nggak mau ngomong nih bang, karena takutnya anak-anak ini takut. Jadi saya bilang, sebenarnya gue juga semalam begitu. Nah kan katanya, ini kalau begini ada kemungkinan dia percaya nih, soalnya dia ngalamin sendiri, maksudnya saya. Saya ceritain, malam pas gue nengok ternyata di depan ada pocong Mbak Suti. Terus kabur. Enggak, langsung balik badan, saya bilang gitu. Dari situ, aduh udah gak bener ini kayaknya. Kita balik aja yuk, kita balik. Untung gak teriak itu ya? Baru-baru teriak bang. Gak enak kali Orang Bibi. dikata mulut aja udah kayak kekunci, pengen baca-baca, pengen istighfar aja kayaknya susah bang. Gak, emang dirimu lihat sosoknya kayak gimana? Jadi saya miring kan, pocongnya tuh lagi celentang gini. Mukanya pucat, matanya melek, ininya masih ada kapasnya bang. Yang nggak bisa bikin lupa bukan masalah wujudnya. Ademnya ini, adem orang meninggal gimana sih? Ada orang meninggal? Kan kalau misalkan kita jenguk orang meninggal, kalau kerabat gitu kan suka kita cium ya pipinya apa tuh, ademnya adem begitu. Itu yang bisa lupa sebetulnya. Nah selepas itu akhirnya yang tadinya kita mau 1 minggu di sana, alhasil teman-teman keburu ketakutan bang. Diputusin nih buat besoknya pulang akhirnya. Begitu pulang sempat pamit nih ke Mamang, ke Bibi. Pulang nih ceritanya. Kata Mamang gini, kalau misalkan mau pagi-pagi sekalian, kalau malam-malam sekalian, soalnya kalau lagi musim libur begini biasanya suka padat. Akhirnya kita ngambil malam nih bang, biar adem. Itu kan kalau arah pulang nanjak ngelewatin pinggir perkebunan itu lagi kan. Di jalanan itu ada yang berhentiin mobil. Mobil kita diberhentiin bang, jadi gini. Teman saya nanya, "Teh, itu siapa?" Tahu. Bilang nggak tahu sambil belum lihat saya. Pas nengok gini, itu dalam hati saya, pakainya kayaknya gue kenal deh. Ternyata Mbak Suti yang ada di pinggir jalan. Kata teman saya yang udah ketakutan nih, udah tancap gas, udah cepetan ayo katanya. Sepintas kita nggak dilihat penasaran, dilihat takut ya. Tapi tetap kita lihat juga. Itu dia di jalan cuman. Akhirnya kita pulang. Ya. Iya, gimana yang menurut versi bibimu tuh? Jadi yang pas saya cerita nih ke Bibi kalau saya ketemu Mbak Suti ini, pantesan Bibi tuh kekeh bilang nggak mungkin. Di situ Bibi cerita, kata Bibi gini. Jadi di waktu itu nih kira-kira tahun 80-an kesinilah. Di situ tuh ada seorang perempuan asli Jawa, ceritanya ngadu nasib nih datang ke Tanah Sunda. Dengan buka bisnis perkebunan bang. Si Mbak Suti ini belum pernah berkeluarga. Emang sosoknya tuh benar-benar cantik bang. Itu pun yang saya lihat memang cantik. Benar-benar cantik, ramah. Kalau bahasa kerennya kita mah gitu, apa ya, kayak marketingnya jago gitu bang. Jadi dia buka usaha yang sama-sama yang lain, tapi cara sistem berjualannya tuh beda sama yang lain gitu. Alhasil selama belum lama dia di sana, tapi kehidupan dia tuh jauh lebih sejahtera daripada warga-warga asli situ. Nah, beberapa pelanggan itu pada lari ke Mbak Suti semua. Kalau sistemnya Mbak Suti kan kata Bibi dulu, biarpun untung sedikit, yang penting banyak langganan, manjang katanya gitu. Sampai akhirnya dengan keadaan Mbak Suti yang udah lumayan sukses lah gitu ya di situ, sampai banyak ditaksir sama banyak laki-laki di situ, diantaranya warga kampung situ sama para saudagar-saudagar pelanggannya ini. Udah memikirnya mungkin Mbak Suti cantik, belum berkeluarga, usahanya juga maju kan. Tapi
sama Mbak Suti ini ditolak Bang, gitu. Nah terus kata Bibi, tapi ditolak juga nggak yang ditolak nyakitin hati kok, nggak yang gimana-gimana. Mbak Suti cuman bilang, maaf ya saya belum mau berkeluarga, soalnya saya lagi fokus cari uang, biar bisa ngangkat keluarga saya buat barangkali kalau misalkan saya sukses di sini kan bisa bawa keluarga saya di sini. Soalnya keluarga saya di kampung masih susah, gitu. Tapi ya namanya orang ya Bang ya, mungkin nggak terima atau gimana. Sampai akhirnya tiba suatu saat si Mbak Suti ini, kan kalau bibi saya dulunya awalnya kerja di perkebunan sampai akhirnya dipercaya sama beliau, jadinya udah nggak di kebun lagi nih, jadi ngikutin Mbak Suti aja terus di dalam rumah gitu nemenin dia. Sampai akhirnya Mbak Suti ini ngeluh Bang ke bibi saya, itu menurut keterangan bibi saya ya, Bu, ya Neng kenapa? Bu, semalam saya nggak bisa tidur. Atuh makan apa nih nggak bisa tidur, istirahat, kan pagi-pagi harus kerja. Saya lihat bayangan hitam Bu, bolak-balik sampai saya merem pun kayaknya bayangan itu masih datang terus Bu. Bayangan hitam di mana? Istighfar atuh Neng. Udah Bu, tapi tetap kelihatan terus. Karena yang setahu bibi saya ini, sosok Mbak Suti ini ibadahnya bisa dibilang bagus juga Bang. Oh gitu. Iya, berawal dari situ, makin sini, makin sering nih Mbak Suti ini ngeluh. Yang katanya ngelihat di ranjangnya ada belatung lah banyak. Dia juga sempat ngelihat ular lah, macem-macem Bang yang dia lihat. Ada tiba suatu malam, Abang tahu lah namanya Lembang mah di mana-mana dingin ya, namanya daerah pegunungan kan. Satu malam itu Mbak Suti itu katanya ngerasa tuh hawa rumahnya itu bener-bener gerah Bang. Kayak ngelekep gitu, kayak hujan nggak jadi. Sampai akhirnya, Bu, tumben ya malam ini kayaknya panas banget sumuk katanya. Akhirnya dibuka nih. Jendelanya kan masih jendela yang dibuka gitu Bang. Dibuka jendelanya, bibi ke dapur, Mbak Suti sambil ngeteh ngelamun begini nih dekat jendela Bang. Ngeliat keluar. Pas gak lama dia lagi ngelamun gitu, itu ada keranda Bang. Lewat di pas tengah jendelanya. Dari situ dia sempat, astagfirullahaladzim. Hah? Kucek-kucek nih dia. Ya Allah gak salah katanya. Kucek-kucek lagi. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Itu jatuh, merindingan Bang. Jatuh Bang langsung kerandanya. Ih merinding. Iya. Jatuh langsung kerandanya. Di situ Mbak Suti langsung teriak manggil bibi, kata bibi. Bu, katanya. Bibi lari kan takutnya kenapa-napa jatuh atau gimana. Kenapa Neng, ada apa? Bu, itu coba lihat Bu. Bu, itu coba lihat Bu, katanya. Lihat Bu, itu di depan ada keranda. Hah, yang benar. Dilihat sama bibi saya. Benar Bang ada. Bener ada keranda. Ternyata yang ngelihat bukan Mbak Suti doang. Bibi juga begitu, sampai ke muka-muka Bang. Bibi juga lihat. Akhirnya, coba yuk Bu, kita lihat ke depan. Penasaran nih, Mbak Suti sama Bibi itu muter Bang ke depan, keluar. Ke depan, jadi si keranda itu kayak keranda zaman dulu yang masih bambu tuh Bang Pajar. Oh. Ditutup sama kain jarik, bukan kain hijau ya. Keranda bambu ditutup kain jarik. Penasaran, dibuka nih kerandanya. Begitu dibuka Bang, langsung Mbak Sutinya pingsan. Abang tahu nggak? Itu di dalam keranda itu ada pocong Bang. Tapi mukanya Mbak Suti. Begitu Mbak Suti pingsan langsung, astagfirullahaladzim Neng, katanya. Itu bibi udah nggak mikirin, takut nggak mikirin apa, cuman panik buru-buru bawa bosnya ke dalam. Meskipun sempat keseret-seret ya, namanya bibi kan waktu itu udah hampir 40-an juga kan. Dibopong, setengah diseret bawa ke dalam. Sampai katanya giniannya ada yang lecet-lecet gara-gara keseret. Iya, apalagi kan kalau di desa itu tahun segitu ya. Iya. Gelap banget, nggak tahu listrik udah masuk apa enggak. Terus juga mungkin ya orang nggak ada yang keluar jam orang segitu. Di luar aja masih pakai kayak yang obor-obor gitu Bang. Tapi yang ngelihat si pocongnya itu mirip Mbak Suti itu si Mbak Sutinya sendiri. Mbak Suti sama bibi. Oh gitu. Iya, memang mukanya dia Bang. Nah dibawa ke dalam nih. Udah dibawa ke dalam, bibi buru-buru kunci, dikompres segala macem.
Itu tuh semalaman itu ngigo terus. Mbak Sutinya itu. Udah ngigo terus sampai akhirnya pas pagi-pagi nih Bang. Kira-kira jam 7, jam 8 pagian. Bangun nih Mbak Sutinya. Begitu bangun tuh bangun bukan yang melek biasa gitu ya. Bangun langsung yang langsung kayak loncat ke pojokan kasur sambil ngambil selimut, gemeteran gitu. Neng, sabar, istighfar. Kenapa? Aduh, saya takut Bu, katanya. Istighfar, udah siang, udah nggak ada apa-apa. Minum dulu, dikasih minum nih teh hangat. Udah minum, udah agak tenang, Bibi pamit nih. Neng, Bibi pulang dulu ya ke rumah, soalnya kan semalam Bibi nggak pulang katanya. Suami juga kan nggak tahu kalau Bibi mau nginep di sini. Nanti dititipin ke yang kerja dulu ya kalau udah pada datang. Iya Bu, nggak apa-apa, maaf ya Bu, udah nyusahin. Nggak apa-apa. Baru bilang gitu mau pulang, tiba-tiba Bang dari luar ada suara gedor-gedor nih, kenceng banget. Kaget nih Bibi juga. Astagfirullahaladzim, ngaruri waswai katanya ngagetin aja. Naon atuh eta teh? Suti keluar, Suti katanya gitu. Dia cuma, Bu, ini ada apa lagi ya? Udah Neng, tunggu di sini aja dulu katanya. Keluar nih Bibi nih Bang. Begitu Bibi keluar buka, itu warga udah banyak Bang. Bi katanya, mana tuh si Suti suruh keluar tuh katanya, dasar pelacur sialan, dasar katanya. Tar dulu ini teh ada apa? Kata Bibi, ada apa ini? Udah mana seret bawa ke sini katanya. Kata warga nih. Karena denger ribut-ribut, biarpun lagi drop gitu ya, dia maksain Bang keluar. Ya Allah Neng, disamperin nih sama Bibi, dipapah lagi. Ini ada apa ya? Katanya gitu. Udah mukanya pucet katanya. Ininya juga sampai benar-benar kemong banget karena kan nggak makan-makan ya. Ini ada apa ya? Udah nggak usah pura-pura nggak tahu katanya. Udah kalau gini caranya jual aja tuh perkebunannya, tutup, pindah sekalian dari sini katanya. Desa ini katanya nggak nerima kayak kamu. Saya nggak begitu, Allah mana ada katanya maling aku, dibilang gitu. Pantas aja katanya selama ini usaha kamu katanya sukses, katanya maju. Pantas juga kamu katanya nggak pernah mau berumah tangga. Taunya kamu miara tuyul ya, nyusuin tuyul ya. Ada yang bilang dia pakai pesugihan, macam-macam Bang fitnahan. Sampai akhirnya dia cuma bisa nangis sambil bilang, saya nggak begitu, saya nggak pernah begitu. Udah nggak usah banyak mulut katanya. Kalau emang kamu nggak ngerasa, berani nggak sumpah pocong? Didesak sampai akhirnya sama Mbak Suti ini diiyain Bang. Kebesokan harinya nih kira-kira jam 10-an kalau nggak salah, Bibi bilang nggak terlalu siang, nggak terlalu pagi, jam 10-an. Karena rumah Mbak Suti yang rumah tinggalnya kan nggak begitu luas banget ya Bang ya. Jadi si ritual sumpah pocong itu diadainnya di yang rumah produksi itu biar bisa nampung lumayan banyak orang gitu. Pas abis ngelakuin, pas ritual itu nggak ada kendala lah. Lancar pas sumpah pocong itu ya. Sampai 2 hari setelah sumpah pocong itu dilakuin, baru tuh Bang muncul teror-teror lebih parah. Itu di situ benar-benar yang Mbak Suti itu kayak benar-benar depresi. Setiap waktunya ketakutan terus, nggak mau makan, nggak mau minum, dan nggak mau tidur. Jadi dikit-dikit teriak-teriak, Bu, tolong Bu. Karena kan di Bandung situ dia nggak ada saudara Bang, cuman bisanya manggil-manggil bibi saya doang. Kenapa Neng, kenapa? Katanya, itu Bu ada ular Bu, gede banget Bu. Tapi yang lebih sering itu yang dia lihat katanya ini apa, bayangan hitam sama keranda. Bu, saya ini udah benar-benar nggak kuat Bu, katanya. Sampai saya merem pun itu keranda selalu datang. Jadi yang di pikiran dia tuh Bang, itu keranda tuh dia ada di dalam keranda, digotong sama orang-orang yang pakaiannya hitam semua. Dalam pikirannya nih, selalu seperti itu. Yang dia lihat pas melek, begitu tidur juga itu juga. Tapi Bibi nggak ngeliat keranda itu? Enggak. Oke. Kalau itu benar-benar Mbak Suti doang yang lihat.
Sampai bibi tuh waktu itu cuman bisa nangis aja kan. Ya Allah Neng, padahal Neng baik ya. Kok orang tega ya bikin kayak gini. Sampai akhirnya suatu saat Mbak Suti ngomong nih ke bibi. Bu, katanya, kayaknya saya udah gak kuat deh kalau sampai besok pagi. Neng ngomong apaan sih katanya. Udah istirahat aja. Enggak, gini Bu, kalau besok saya nggak bisa ketemu Ibu lagi, tolong kasih upah yang kerja ya Bu ya. Itu uangnya ada di situ, surat-surat juga di situ. Ini kuncinya saya titip. Awalnya bibi nggak mau. Jangan sama saya Neng, saya mah takut megangin gitu-gitu teh. Tolong Bu, takutnya besok saya nggak bisa ketemu Ibu lagi. Akhirnya diambil tuh Bang sama bibi, karena kan ngingat Mbak Suti juga waktu itu sering banget kesurupan. Diambil, tumben nih dia tenang malam itu Bang, tidur pules. Diliatin sama bibi, dilapin keringatnya sambil diusapin. Alhamdulillah kata bibi udah tenangan gitu kan. Biasanya kan tiap malam jerit-jerit ketakutan, kadang kerasukan gitu. Nah sampai di pas malam itu dia udah tidur pulas, bibi agak tenangan kan. Paginya bibi bilang gini, itu katanya nitip ibu dulu ya, katanya, saya mau ke rumah dulu, mau mandi, belum salin. Ya udah Bi, hati-hati ntar saya liatin. Bibi pulang ke rumah, nggak lama nyampe di rumah, baru buka baju mau mandi, ada yang ketok-ketok orang perkebunan nyusulin ke rumah. Ternyata Mbak Suti meninggal. Jadi pas ditinggal bibi, ya itu ngabisin napas. Dari situ tuh bibi cuman bisa yang benar-benar kayak percaya nggak percaya gitu, karena kan pas ditinggal udah agak lumayan Bang. Sampai akhirnya bibi balik lagi ke sana sama mamang, biasalah diurus ya jenazahnya. Kan bibi pemandi jenazah juga. Diurus jenazahnya. Yang kasihan itu pas beliau meninggal itu warga nggak ada yang mau ke situ. Jadi yang ke situ cuma pekerja-pekerjanya. Mungkin ya karena efek sumpah pocong itu tadi ya. Kenapa warga nggak mau ke sana gitu sama fitnah-fitnah itu? Iya betul. Nah, udah gitu pas mau dimakamin juga mirisnya itu sempat ditolak Bang, nggak boleh sama warga sekitar. Nggak boleh dimakamin di situ. Sampai akhirnya diputusin karena udah cakep kan ya, udah rapi, udah tinggal makamin lah gitu. Akhirnya dibawa ke kampung. Walaupun dimakaminya di sana, tapi karena bibi udah ketitipan kan, dari tahlilan pertama sampai tahlilan hari ke-7 itu dilaksanainya di rumah almarhumah. Tahlilan hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6 alhamdulillah lancar Bang Fajar. Di hari ke-7, di hari terakhir, pas di saat orang-orang lagi pada baca tahlil, pertengahan baca tahlilan, itu lampu tiba-tiba mati. Barengan lampu mati, angin kenceng dari luar. Otomatis orang-orang kan pada ngelihat keluar ya, karena kan si jendela yang dibuka begitu kebanting. Begitu nengok keluar, itu pocong Mbak Suti ada berdiri di depan pintu rumah dia. Orang-orang pada kabur. Selepas habis 7 hariannya Mbak Suti, itu beritanya makin simpang siur Bang. Bukannya makin berhenti, almarhumah udah nggak ada, malah jadi makin jadi. Wah, beritanya parah. Sampai bibi bilang, Bibi dulu kalau nggak ingat mau ngebersihin rumah si ibu mah sebetulnya nggak mau nginjek ke situ. Emang kenapa Bi? Sakit hati kayaknya dengar si ibu tuh dijelek-jelekin sama orang, dipitnah kayak gitu. Padahal yang tahu kan Bibi. Nah setelah itu dari hari ke-7 sampai 40 hari nih Bang, full teror warga sekitar.
Rame itu berita sampai bikin gempar daerah Lembang di tahun itu. Pocong Suti, teror Pocong Suti, katanya. Pocong Suti gentayangan. Terornya kayak gimana tuh yang diceritain? Jadi kalau kata Mamang nih, sebetulnya orang itu beritanya dilebih-lebihin doang. Ada yang bilang katanya ngetuk pintu, setiap rumah diketukin pintu, padahal enggak Bang. Enggak. Nah, Mamang itu taunya dari 2 orang terakhir yang datang ke rumah Mamang minta tolong. Itu bener-bener. Jadi sebagian ada yang udah hampir gila nih. Oh enggak, sana Suti, pergi yang jauh Suti, jangan kesini-sini lagi. Minta tolonglah nih ke Mamang saya nih. Dari situlah kita tahu nih bahwa ternyata Suti itu datang enggak ke semua orang Bang, ke orang-orang tertentu yang udah punya niat jahat sama dia. Di situ akhirnya Mamang bilang ke warga, udah stop, jangan diomongin lagi. Ini udah jelas kan bukan kalian semua yang diganggu kan, cuman orang-orang tertentu aja yang ada sangkut pautnya sama fitnah Pocong Mbak Suti ini. Nah setelah 40 hari diadain tahlil terakhir nih di rumah almarhumah nih, besoknya Mamang tuh sama Bibi mutusin nih, apa kita ke kampungnya aja kali ya, sekalian ngebalikin kunci sama berkas-berkas gitu kan Bang. Pergilah ke sana nih Bibi sama Mamang Bang. Pergi ke kampungnya, begitu nyampe sana makamnya Bibi udah tahu, cuman kan buat nyerahinnya harus ke keluarga dong Bang. Ketemulah nih Pak D-nya apa Pak Le-nya gitu. Yang ditanya langsung nembak begini Pak D-nya. Oh kamu katanya. Iya Pak, katanya ini saya mau nyerahin yang dititipin sama ibu katanya. Gimana orang-orang sana? Masih suka ngomongin si Suti? Enggak Pak, alhamdulillah. Yang benar kamu. Iya Pak. Langsung ini. Terus kabarnya orang-orang yang udah jahat sama si Suti gimana sekarang? Padahal kan dia nggak pernah ke Lembang Bang. Waduh, kalau buat itu katanya ada yang hampir kurang waras katanya. Gara-gara ketakutan, ada yang sakit, malah ada yang meninggal juga. Yang benar katanya. Benar katanya. Kamu nggak bohong kan? Enggak Pak, ngapain sih saya harus bohong? Yaudah ayo ikut saya. Kata Pak D-nya nih. Bibi Mamang pikir mah ikut saya teh ke makam. Buat ziarah nih kan 40 hariannya. Ternyata begitu nyampe di makam, benar Bang ke makam. Begitu nyampe di makam, Bibi kaget. Loh kok makamnya digali lagi? Cuman nggak bisa langsung mau ngomong langsung ke Pak D-nya, takut kesinggung kali ya. Cuma nyolek-nyolek suaminya doang Mamang saya. Begitu nyampe tuh makamnya langsung digali lagi Bang Pajar. Sore-sore tuh 4:30 digali lagi. Digali lagi, jenazahnya diangkat naik ke atas. Dari situlah Bibi sama Mamang baru tahu ternyata talinya itu belum dibuka. Sebelum benar-benar dilepas, nanya tuh Bang, ini sampean bener kan? Nggak bohongin saya kan? Katanya. Sampai 3 kali nanya, baru dilepas. Dilepas, dimandiin lagi, diganti kafan baru lagi, disolatin lagi, baru dimakamin lagi. Itu tali pocong yang udah saya kirim Bang. Tali terakhir. Cuma sekedar gambar tali pocong, tapi itu yang jadi sumber masalahnya. Jadi si keluarganya gitu, ya nggak semua keluarganya lah. Si Pak D, Pak Le-nya itu, menurut bibimu sengaja nggak dilepas tali pocongnya. Iya, karena nggak terima Mbak Suti itu difitnah sama ngalamin orang. kejadian kayak gitu. Dan ternyata pantesan Mbak Suti ini fokus banget kerja karena hampir seluruh keluarganya yang biayain Mbak Suti. Oh. Selepas kejadian itu,
Barulah Bibi tahu, dan ternyata yang sekarang saya baru tahu juga, si talinya itu masih disimpan sampai sekarang. Ya saya pun nggak tahu buat kepentingan apa gitu ya. Nah ini kan salah satu, ya ini versi bibimu gitu ya, tentang Mbak Suti gitu. Di luar sana kan banyak banget versi yang beredar gitu kan. Mungkin bukan unik ya, tapi berbeda gitu ya dengan versi-versi yang memang bertebaran gitu di sosial media ketika orang mengangkat segala macam. Ini malah sebaliknya gitu kan. Dan dirimu menyampaikan ini gitu, bahwa ini salah satu versinya gitu. Jadi waktu kita balik ke liburan dulu ya, liburan itu berarti pulang tuh langsung ya? Pulang, nggak jadi jalan-jalan. Nggak jadi jalan-jalan ya? Nggak jadi. Tapi yang dirimu lihat itu versi pocong Sutinya gitu ya, dalam tanda kutip, itu mukanya jelas nggak atau gimana? Atau hanya nggak jelas mukanya tapi ada kapasnya gitu? Kalau muka jelas Bang, tapi mukanya jelas. Tapi nggak yang, maaf ya, nggak yang bentuknya rusak atau gimana. Muka jelas, cantik versinya. Mukanya Mbak Suti asli, cuman pucet, masih ada kapasnya hidungnya. Oh gitu. Nggak yang orang ngelihat mukanya gosong atau gimana, enggak. Tapi ya tetap aja kalau ngelihat gitu kan lari juga Bang. Berkali-kali saya mimpi sampai terakhir tuh yang pas abis di calling sama abang itu diundang ke sini, ya itu sama dengan mimpi yang udah-udah. Tolong bilangin ya nggak gitu loh ceritanya. Jadi dirimu jadi kerap seolah-olah dimimpiin. disuruh nyampein. Ya mudah-mudahan aja kalau udah disampaikan, apalagi kan kayak RJ5 ini penontonnya udah banyak ya Bang ya. Kali kalau udah disampaikan mah dianya juga udah tenang lah paling enggaknya. Jadi seolah-olah kayak berita yang simpang siur tuh kayaknya dia tahu deh. Kalau kayak konten kreator kan paling nanya dari warga setempat. Itu pun kalau yang udah sepuh. Kalau yang anak-anak baru-baru sekarang kan pasti kan dapat beritanya katanya. Kalau saya kan langsung bibi saya almarhumah, itu orang kepercayaannya almarhumah Mbak Suti. Namanya mirip-mirip ya, Mbak Suti. Kemarin kita angkat Mbak Sumi. Oh, Pocong Sumi. Mirip. Kapan-kapan main dong Bang. Kesana ya? Iya. Tapi di sana sekarang rumahnya masih dirawat? Masih. Tapi maksudnya ada yang rawat tapi nggak yang bersih-bersih banget gitu. Maksudnya dijaga biar nggak rusak aja. Karena di dalamnya itu kayak plafon-plafon gininya udah mulai ambruk Bang, kropos gitu. Triplek-tripleknya udah pada gelantung. Itu bahayanya, kesana roboh nanti. Enggak dong. Enggak ya? Pakai helm. Pakai helm. Oke deh, makasih Teh Rini atas cerita Sama Abang. Mbak Suti versi dirimu dan bibimu. Sukses selalu ya, thank you. Amin. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Kira-kira nih besok kita bahas apa lagi nih terkait tentang cerita rakyat, legenda, atau urban legend di tempat sekitar kalian. Boleh banget komen di bawah. Ambil baiknya, buang buruknya dengan kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.